wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Gistia dengan NIM 858345375. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu tentang filsafat ilmu. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Secara ringkas, filsafat ilmu menjaga dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya. Yang pertama, eksistensi atau ontologi, mempertegas hakikat ilmu pendidikan sebagai ilmu mandiri yang fokus pada proses manusia, bukan sekadar teknik mengajar atau cabang psikologi. Yang kedua, keilmiahan atau epistemologi, menguji metode penelitian dan teori pendidikan agar tetap logis, objektif, dan kritis, serta mencegah pendidikan terjebak dalam dogma atau mitos. Yang ketiga, nilai atau aksiologi, menjadi kompas moral yang memastikan pendidikan tidak bebas nilai, melainkan selalu diarahkan untuk membentuk karakter, etika, dan menjaga martabat manusia. Intinya, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tetap jelas objeknya, ilmiah caranya, dan manusiawi tujuannya. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Secara ringkas, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui 3 cara. Yang pertama, penyedia data nyata atau epistemologi. Ruang kelas menjadi laboratorium hidup. Keberhasilan atau kegagalan metode pendidikan memberikan data nyata bagi filsafat ilmu untuk menguji, merevisi, dan memperbarui teori keilmiahan. Yang kedua, kompas etika baru atau aksiologi, praktek pendidikan yang syarat nilai kemanusiaan, memaksa filsafat ilmu untuk terus merumuskan batasan etika ilmu pengetahuan agar sains tidak kaku dan tetap ramah manusia. Yang ketiga, pencetak pemikir kritis atau regenerasi. Pendidikan yang bermakna melatih siswa berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi ini adalah agen utama yang mencetak calon ilmuwan dan filsuf masa depan agar roda filsafat ilmu terus berputar. Intinya, pendidikan yang bermakna memberi filsafat ilmu, bukti nyata untuk diuji, tentang moral untuk dijawab, dan generasi pemikir untuk melanjutkan perkembangannya. Yang ketiga, kita akan membahas mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Berikut adalah penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis proyek secara sistematis dan ringkas. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena memiliki 3 mata pisau tajam yang mampu mengulik masalah pendidikan hingga ke akar terdalamnya. Yang pertama, mata pisau ontologi atau menguliti hakikat. Kuat, memastikan kita tidak salah fokus. Pisau ini membedah apa sebenarnya akar masalah yang terjadi, apakah pada esensi manusianya, struktur kurikulumnya, atau lingkungan belajarnya. Yang kedua, mata pisau epistemologi, menguliti proses how, membedah bagaimana cara penyelesaiannya. Pisau ini menguji keabsahan metode mengajar, kendalan kurikulum, dan ketepatan sistem evaluasi yang digunakan. Yang ketiga, mata pisau aksiologi atau menguliti nilai why, membedah untuk apa solusi itu diambil. Pisau ini menguji dimensi etika dan moral, memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya mengajar hasil angka, tetapi tetap manusia. Intinya, sebagai pisau analisis, ontologi menjadi agar kita tidak salah melihat masalah, epistemologi mencegah salah memiliki metode perbaikan, dan aksiologi memastikan solusi yang diambil tetap etis dan manusiawi. Yang keempat, kita akan membahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Berikut adalah penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis proyek secara sistematis dan ringkas. 1. Kebijakan atau ontologi, hakikat.
mengubah esensi siswa dari sekedar objek menghafal materi menjadi subjek merdeka yang memiliki potensi uniknya masing-masing. Manifestasi nyatanya adalah dihapuskannya ujian nasional, sehingga fokus pendidikan bergeser dari menghakimi angka menjadi memetakan mutu proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum, epistemologi, metode, mengubah cara siswa memperoleh pengetahuan dari doktrin satu arah menjadi konstruksi aktif. Manifestasi nyatanya adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa tidak sekedar menghafal teori di buku, melainkan terjun langsung memecahkan masalah nyata di lingkungannya menggunakan nalar ilmiah. Yang ketiga, pembelajaran, aksiologi, nilai, memastikan proses di kelas memilih kompas moral dan memanusiakan manusia. Manifestasi nyatanya adalah pembelajaran berdiferensi, di mana guru menghargai keunikan cara belajar setiap anak. Pendidikan tidak lagi bebas nilai, melainkan serat nilai untuk membentuk karakter, profil pelajar Pancasila. Intinya, filsafat ilmu mewujudkan nyata ketika kurikulum merdeka mendefinisikan siswa sebagai manusia unik atau ontologi, mendidik mereka lewat pengalaman nyata atau epistemologi demi membentuk karakter dan moral luhur atau aksiologi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.